Perkenalkan, nama saya Lasmi Simanjuntak, NPM 1809220. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Istanbul 2018. Saya kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dosen pengampu saya, Ibu Astita Hasibuan, MPD. Di sini saya membuat video praktek mengajar untuk kelas 10 SMA tentang cerita rakyat. Video ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah saya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Oke, harap juga sehat selalu ya. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat ibu? Belum kan? Saya guru baru di sini dan saya akan memperkenalkan diri, tapi terlebih dahulu kita berdoa ya. Oke. Kalau hari ini ibu aja yang buat doa ya. Oke. Sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lasmi Simanjuntak. Asal saya dari Sukahutar. Saya alumni dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Saya mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan di sini saya akan sebagai guru yang mengajar bahasa Indonesia. Demikian perkenalan yang bisa disampaikan, walaupun sedikit. Mudah-mudahan lama-kelamaan nanti kita akan saling mengenal lagi. Oke? Dan hari ini kita akan masuk pembelajaran. Tapi terlebih dahulu kita memperhatikan RPP kita ya, biar kita tahu apa tujuan dari pembelajaran kita ini. Oke, yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat dan menceritakan kembali isi rakyat tersebut. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Kita masuk materi kita mengenai cerita rakyat. Siapa yang udah pernah mendengarkan cerita rakyat? Satu lagi, Ibu mau bertanya. Apa itu cerita rakyat? Oke, terima kasih atas jawabannya. Dan di sini Ibu akan memperjelas apa itu dari cerita rakyat. Mohon diperhatikannya. Nah, pengertian dari cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau, yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, yang mencakup kekayaan budaya sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Di sini juga ada fungsi dari cerita rakyat. Yang pertama itu sebagai sarana pendidikan, yang kedua sebagai sarana hiburan, yang ketiga sebagai sarana penggalan. Jenis-jenis dari cerita rakyat ini. Yang pertama, legenda. Pada zaman dahulu, legenda dianggap pernah terjadi, tapi tidak dianggap suci. Contohnya apa? Ya, Malin Kundang. Yang kedua, mitos atau myth. Mitos yaitu cerita prosa rakyat yang udah dianggap pernah terjadi dan dianggap suci oleh para tuanya dan pemiliknya. Yang ketiga, dongeng, yaitu prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi atau nyata yang dianggap oleh pemiliknya atau anggota. Macam-macam dari cerita rakyat. Yang pertama, sage. Sage merupakan suatu cerita rakyat yang berdasarkan peristiwa sejarah yang dicampur dengan fantasi rakyat. Yang kedua itu fabel. Fabel merupakan cerita rakyat yang penukuhannya hewan atau binatang sebagai lambang pengajaran moral. Contohnya itu apa? Ya, kancil dan buaya. Yang ketiga, jenaka. Jenaka merupakan suatu cerita rakyat dengan perilaku orang malas, orang bodoh, atau juga cerdik. Masing-masing sifat tersebut dilukiskan dengan
dan humor. Unsur-unsur dari cerita rakyat ini ada dua. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Yang pertama kita akan membahas dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang bisa membangun cerita dari dalam. Unsur-unsur intrinsik ini ada 6. Yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga latar, yang keempat tokoh dan penubuhan, yang kelima sudut pandang, dan yang keenam amanat. Sedangkan unsur intrinsik cerita yaitu seperti politik, agama, aliran, moral, dan sejarah. Nah, itu yang menjadi unsur-unsur dari cerita rakyat tersebut. Di sini Ibu akan memberikan satu cerita rakyat. Jadi kalian harus membacanya ya. Oke, dan Ibu akan memberikan tugas nanti. Kalau Ibu udah memberikan tugas dikerjakannya, karena nanti tugasnya itu nilainya bisa nanti ditambahkan nilai UAS agar nilainya bagus. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada lagi ya. Oke. Tidak ada yang bertanya. Ibu akan menutup pembelajaran kita hari ini. Tapi tadi kan kita membukanya dengan doa. Menutupnya juga harus dengan doa. Oke. Mari kita berdoa. Agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat beraktivitas kembali anak-anak. Selamat pagi.